Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir di tempat ini sehat bugar, tidak kurang apapun, berbuka puasa dengan makanan yang nikmat, minum dengan minuman yang bersih, yang segar. Tentu itu semua karena antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menurunkan keberkahan di tahfidz al-Kautsar ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita, suri tauladan umat muslim. Tentunya para penghafal Al-Quran wajib mengikuti apa saja yang dibawa beliau. Apa yang dibawa beliau ambil, apa yang beliau larang tinggalkan, apa yang diajarkan laksanakan, apa yang beliau larang, apa yang beliau peringatkan, maka jangan coba-coba antum dekati. Kita sebagai penjual Al-Quran, pengusung Al-Quran, antum sudah ada yang hafiz Quran, maka tugasnya adalah bagaimana agar menjaga agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati antum untuk selalu bersama Al-Quran, untuk selalu bersama orang-orang yang saleh, untuk bersama berjuang dalam tahfiz ini. Adik-adikku sekalian semuanya, para santri penghafal Al-Quran di tahfidz al-Kautsar Pusat Bogor. Tadi saya melihat di TV, melihat di media sosial. Tentunya kalian terbatas untuk melihat media sosial karena memang fokus untuk belajar, fokus untuk menghafal Al-Quran. Di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tahun demi tahun sama saja bagi mereka yang lalai. Tidak semua, tapi ada sebagian dari umat muslim yang mengaku beriman tapi lalai di bulan puasa. Di bulan Ramadan ini harusnya lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu. Bukti bahwa antum ada perubahan adalah ketika tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Bulan puasa kali ini lebih bersemangat lagi. Mungkin dulu sholatnya tidak lama, sekarang lama, berdiri. Mungkin dulu sholatnya hanya beberapa rakaat, sekarang ditambah lagi porsinya. Antum di luar bulan puasa, sholat malamnya, qiyamul lailnya serius, maka di bulan puasa harus lebih serius, harus lebih baik lagi. Di luar sana banyak umat muslim hanya menjadikan bulan puasa adalah bulan yang biasa-biasa saja, atau hanya menjadikan bulan puasa ini ajang untuk ngumpul-ngumpul, ajang untuk saling berbangga-bangga, saling berbangga-bangga dengan apa yang mereka kerjakan, ngabuburit, pamer-pamer pada saat ngabuburit dan sebagainya. Maka tugas antum sebagai penghafal Al-Quran tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, diisi dengan membaca Al-Quranul Karim, malamnya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak selamanya antum bisa rasakan. Umur tidak ada yang bisa tahu. Umur itu tidak mengenal antum tua, antum muda. Ada salah satu santri yang sudah keluar dari tahfiz, beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia padahal umurnya masih muda. Jadi tidak ada yang menjamin kita masih bisa hidup besok atau lusa. Maka ketika antum dapat kesempatan, dapat kesehatan, dapat waktu, maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik untuk antum dan baik untuk kedua orang tua antum. Apalagi yang sudah tidak ada orang tuanya, yang meninggal bapaknya atau ibunya, maka semua kebaikan yang kamu lakukan itu
sangat membantu orang tuamu di alam kubur. Membantu orang tuamu di alam kubur. Orang tua di kubur itu menunggu anaknya yang soleh mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Orang tua di kubur menunggu anaknya mendoakan, berbuat baik. Apa saja antum lakukan, kebaikan-kebaikan orang tuamu akan dapatkan insyaallah. Antum bersedekah atas nama orang tuamu itu sampai insyaallah. Antum belum punya harta yang banyak, antum punya duit 5.000 rupiah atau berapa, antum kasih temanmu yang susah. Ada temanmu kamu tidak pernah pakai peci, ada uang 10.000, belikan dia peci. Ada temanmu yang tidak pernah jajan, ajak sesekali jajan. Atau antum kasih langsung, ini ada uang 10.000. Antum niat dengan hati ini, semoga Allah lapangkan kubur ayahku, lapangkan kuburnya ibuku, emakku, ibundaku, ummiku, dan seterusnya. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan semuanya, di bulan Ramadan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya amalan-amalan yang besar-besar, amalan-amalan yang bisa membawa kita ke surga itu sangat banyak. Pintu-pintu neraka ditutup, ya kan? Setan-setan dibelenggu. Nah, banyak pertanyaan, kenapa bulan puasa masih banyak orang maksiat? Ya. Di bulan puasa ada yang mengartikan bahwa setan-setan besar itu diikat, setan-setan kecil dibiarkan. Ada yang begitu. Apa maknanya? Ketika bulan puasa banyak orang sholat berjemaah, tapi di luar bulan puasa antum lihat masjid-masjid kosong, ya? Berarti setan-setan menghalangi manusia untuk ke masjid, setan-setan menghalangi orang sholat malam itu besar, ya? Berarti antum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau masih diberikan keimanan, taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan sholat malam. Karena walaupun kita dapat hidayah, tapi kalau taufik, kemampuan untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu tidak akan bisa. Jadi lengkap sekali yang antum dapatkan hari ini. Maka jangan sia-siakan, adik-adikku sekalian. Baik, di luar bulan puasa Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah anaknya yang sudah menikah, namanya Fatimah. Anaknya menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupunya, keluarganya. Jadi beliau membangunkan keluarganya di luar bulan puasa untuk sholat malam. Apalagi di bulan puasa, maka Nabi SAW sangat serius menghidupkan malam-malam. Sangat serius menghidupkan malam-malam sampai bengkak kakinya. Maka ini yang harus kita selalu gaungkan, selalu kita motivasi teman-teman antum. Ayo, belum seberapa ini. Dulu Nabi yang dijamin masuk surga, dulu para sahabat yang dijamin juga masuk surga, mereka semua serius melaksanakan sholat malam. Karena di surga nanti orang-orang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut akan siksa Allah ketika dia berbuat dosa sendirian, dia tetap takut kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Mereka, atau semoga kita semua berada di sana, orang yang bertakwa di surga nanti ada di taman-taman surga. Di taman-taman surga itu luar biasa keindahannya, tidak pernah dipandang mata, tidak pernah kita lihat. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di surga itu, mereka melakukan apa amal dunia, mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Antum niatkan dari sekarang, tidak perlu banyak tidur di waktu malam, tidak perlu. Nanti kalau mau enak-enak istirahat banyak di surga nanti. Orang beriman di mana istirahatnya? Di surga. Tidak usah banyak istirahat. Antum lihat orang sakaratul maut setengah mati, antum bayangkan saja itu supaya antum bisa beribadah dengan baik. Ya kan? Bagaimana kira-kira antum pada saat melakukan kemaksiatan dicabut nyawanya? Bagaimana itu? Tidak bisa lagi kembali. Dan orang akan mati sebagaimana kebiasaannya. Tidak usah dengarkan godaan-godaan apa saja, halangan-halangan. Antum harus istiqamah. Istiqamah adik-adikku sekalian. Jadi di bulan puasa ini tentu antum semuanya mendapat banyak sekali perbedaan dalam beberapa hal mengenai sholat malam. Mungkin sebelum masuk di sini di rumah sudah melihat banyak perbedaan. Inilah banyak pelajaran yang bisa kita ambil di bulan puasa ini. Apa pelajarannya?
bahwa berbeda itu tidak mesti membuat kita bertengkar. Berbeda itu tidak mesti membuat urat kita tegang, lalu berdebat dan saling menyalahkan, menjatuhkan satu sama lain. Karena berbeda bisa jadi semuanya benar. Cuma ada yang lebih afdal, ada yang memang sering dilakukan Nabi, ada yang dilakukan Nabi sekali, dua kali. Sama dengan jumlah rakaat. Nabi paling sering adalah 11 rakaat. Namun jumlah rakaat salat malam tidak dibatasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, masna masna. Ketika ditanya berapa jumlah rakaat, masna masna, dua rakaat. Ketika kau takut waktu subuh tiba atau azan berkumandang, maka salat tutuplah dengan salat witir 1 rakaat. Berarti tidak ada batasan salat malam. Di zaman Umar bin Khattab salat malamnya 23 rakaat. 22 ditutup dengan 3 rakaat. Tapi dengan bacaan yang tidak terlalu panjang. 11 rakaat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat tapi bacanya panjang. Jadi antum bisa pilih. Oh, saya kuat kuat lama membaca Quran. Silakan ambil 11 rakaat. Ada yang 20 rakaat. Jadi kita untuk menghindari juga terkesan bahwa kita ini tidak melaksanakan salat di awal malam, kita salat di awal malam karena Rasulullah SAW di bulan puasa pernah salat di masjid, lalu ikutlah para sahabat di belakangnya untuk salat malam. Jadi namanya salat malam. Semua salat namanya salat malam itu kalau dikerjakan salat malam namanya qiyamul lail. Bahasa Arabnya qiyamul lail. Ingat, kalau qiyamul lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Tapi setelah tidur istilahnya namanya tahajud, karena orang bersungguh-sungguh bangun. Ketika di bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan. Kapan muncul tarawih? Belum di zaman Nabi muncul tarawih. Nanti tarawih itu istilah itu muncul pada saat di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa disebut tarawih? Karena orang dulu sholat malam itu ada istirahat jedahnya, karena terlalu capek berdiri, maka disebut tarawih, istirahat. Jadi bukan sholat tarawih sebenarnya, cuma itu yang viral. Jadi itu sebagai istilah tarawih. Jadi kalau antum sholatnya tidak ada istirahatnya berarti bukan tarawih namanya, ya kan? Jadi sholat malam tetap namanya qiyam Ramadan. Jadi dulu berbeda-beda jumlah rakaat. Boleh 2 rakaat 1 witir, tidak masalah. Kalau antum bisa baca panjang mungkin baca 10 juz 1 rakaat, 2 rakaat 10 juz berarti 20 juz, ya kan? Lalu tutup witir 1 rakaat. Itu terserah saja. 4 rakaat tutup witir, 5 rakaat tutup witir, tidak apa-apa. Kadang ada witir lagi lebih dari itu, ada witir 5. Bahkan kadang yang beliau melakukan salat 4 rakaat tambah plus 4 lagi, lalu tutup witir 3 rakaat. Jadi antum pilih saja. Tapi yang paling sering standarnya itu 11 rakaat. 2 plus 1 atau plus 3. Ya, jadi tidak apa-apa antum tutup dengan witir 1 rakaat juga. Jadi boleh antum salat tarawih, nanti tengah malam antum mau tambah lagi, tidak masalah. Barangkali antum pikir mau tambah juga 2 rakaat, tidak masalah. Jangan terpatok nanti 8 rakaat ini 8 rakaat sebentar, tidak masalah. Ya, ada bahkan di Madinah, di masjid di Madinah juga salatnya 30 rakaat. Lebih dari itu. Jadi tidak ada batasan jumlah rakaat. Seluruh ulama berpendapat bahwa jumlah rakaat salat malam itu tidak terbatas. Oke? Namun lakukan yang semampu kalian. Tapi sebagai penghafal Quran sudah biasa salat tahajud. Jadi makanya tidak apa-apa antum salat di awal malam. Kita sebentar salat di awal malam juga, ya. Jadi nanti memang sebaiknya salat yang panjang-panjang, lama-lama, apalagi kamu serius, sebaiknya memang yang bagus suaranya silahkan maju, yang bagus tajwidnya silahkan maju. Nanti kalau untuk latihan di luar bulan puasa boleh maju yang siapa saja, semua boleh. Nanti akan kita atur kembali. Adik-adikku sekalian, para penghafal Quran di Tafsir Al-Kausar yang saya cintai dan saya muliakan semuanya. Saya pernah mencatat di HP saya, antum gunanya antum mengikuti kajian-kajian, antum harus selalu bawa buku pulpen. Ketika misalnya kajian online, karena sekarang banyak kajian online, berarti antum harus catat. Saya catat juga, saya tidak buku tapi saya punya
notes namanya. Jadi saya catat di situ. Di sini banyak poin-poin yang antum bisa kerjakan agar menjadi hamba Allah cintai, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di sini ada di malam hari dia sholat tahajud, qiyamul lail, dia bergetar hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, sholat malamnya khusyuk. Nabi sampai baca 7 juz dalam satu rakaat. Ada itu sekalian. Saya catat di sini, Nabi sampai baca 7 juz dalam satu rakaat. Bacanya masuk ke dalam hati dan beliau bengkak kakinya. Bukan asal baca, tapi beliau membaca sampai masuk ke dalam hatinya. Ya kan? Kalau antum bacaannya belum masuk ke dalam hati, berarti belum mirip sholatnya Nabi. Maka kita selalu berusaha. Namanya manusia berusaha. Namanya manusia biasa, kita tidak bisa juga memaksakan diri, namun kita harus selalu berusaha dari itu sekalian. Untuk menjadi hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang istimewa, antum harus banyak merenungkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Antum lihat saja sekitar sini bagaimana Allah memberikan antum nikmat. Harus syukuri. Jangan sampai antum diberikan, itu lihat di belakang, antum dapat alat gym, antum dapat musola, asrama, semuanya dijaga. Bukti bahwa antum ini semuanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang santri, sebagai thalabul ilmi, harus selalu menjaga sikap pertengahan. Saya catat di sini, selalu menjaga sikap pertengahan. Tidak terlalu keras, biasa disebut dengan khawarij, tidak terlalu lembek atau terlalu terlalu mudah-mudahkan. Namanya murji'ah. Ya kan? Penjilat. Jadi pertengahan yang lebih baik. Ini kan menjilat kepada penguasa misalnya, dia takut karena nanti dihukum, nanti ini, dia menjilat, ya kan? Dia sikap pertengahan saja, santai-santai saja, biasa-biasa saja. Ada hal-hal yang heboh, tidak usah terlalu dikomentari, ya kan? Cukup tahu saja, oh begitu, oke sudah, ya kan? Dan tidak terpengaruh dengan orang-orang jahil. Ini yang terpenting. Antum dapat teman atau ada santri baru yang jahil, belum bagus ininya, ibadahnya, belum bagus keyakinannya, keistiqomahannya, pun jangan terpengaruh. Antum jangan terpengaruh. Antum yang harus berikan warna kepadanya. Oke? Jadi, rekan sekalian, ada banyak sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada di sini saya catat juga pada pagi hari dia bersedekah, menginfakkan hartanya tidak boros dan tidak kikir. Antum harus manajemen uang jajannya, jangan sedikit-sedikit belanja kiri kanan, ya kan? Jangan boros, tapi jangan terlalu kikir. Selama di tahfiz tidak pernah belanja karena takut habis uangnya, ya kan? Makanya sih cocok sikap pertengahan. Dan yang terpenting sebagai seorang santri, seorang pemuda, yang antum harus ketahui agar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh kecuali yang hak. Ya, harus tangan di kepalamu, tidak boleh saya membunuh seorang muslim, tidak boleh saya membunuh orang yang tidak bersalah, ya. Membunuh serampangan karena hukumannya luar biasa. Hukuman qisas, antum dibunuh juga, ya. Membunuh satu orang muslim maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia, ya. Membunuh siapapun, ya kan, tidak boleh kecuali yang hak. Kecuali membunuh seorang boleh kita lakukan, tapi kalau tidak jangan sembarang. Dan yang poin penting juga yang saya catat pada saat saya mendengarkan kajian yang luar biasa hari itu, saya lupa saya membawakan kajian, tapi ada catatannya. Semoga mengalir pahalanya kepada beliau, kepada ustadz yang membawakan materi ini. Saya catat karena menarik dan penting bagi pemuda-pemuda seperti kalian menjadi seorang hamba Allah yang cintai, yang disebut dengan ibadur rahman, menjadi hamba Allah yang selalu tolong Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak merusak kehormatan, tidak berzina, ya kan? Jadi kalau antum masih tidak berpikiran sampai ke sana, tahan diri. Alhamdulillah, antum ada kesempatan untuk menikah, ayo bilang, cukup umurmu kita uruskan, ya kan? Ada program kita Kausar yang mau menikah kita usahakan, ya kan? Tidak ada uang, kita usahakan uangnya dari mana nanti kita lihat, ya? Nanti kita rapatkan. Ya, sudah ada satu orang menikah, alhamdulillah. Insya Allah dia menyusul juga pembina di sini, Irsan, amin. Nasir juga menyusul,
Aul juga menyusul insyaallah, Ayyub juga menyusul insyaallah, Jihad juga menyusul insyaallah, Burhan juga menyusul. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak mau menikah berarti tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Oke? Apalagi sudah tua, umurnya sudah tidak muda lagi. Adik-adik sekalian, dalam bulan puasa ini saya kembali mengingatkan kepada antum semuanya, kepada kita semua, kalaupun antum terlalu capek, tidak bisa sholat di awal malam, maka tidak mengapa, ya. Tidak juga ini sebuah kewajiban sekali, tidak. Tapi ini sunnah yang paling utama, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah, ada sholat sunnah yang paling utama, bahkan lebih utama dari sholat sunnah rawatib, ya kan? Jadi kalau antum tidak bisa sholat di awal malam, tak apa-apa sebentar. Mungkin antum terbangun di 12 2 rakaat. Okay? Antum sebentar sebelum sahur, belum azan ya sudah. Salat lagi 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi itu sekalian, banyak sekali salat yang membawa orang ke surga. Bilal bin Rabah, beliau kalau wudu selalu salat 2 rakaat, ya kan? Antum harus punya amalan dalam. Amalan dalam para penghafal Quran apa? Salat malamnya dijaga. Antum kalau tidak punya motivasi, matamu akan mengantuk sudah. Tapi kalau antum tahu apa ganjarannya, tahu tujuannya jelas, itu pasti terang matamu. Ya? Tidak mampu saya buat kamu tidur. Ya? Ada usaha untuk menggapainya. Itulah namanya harus punya motivasi, punya semangat. Adik-adikku sekalian yang saya cintai semuanya. Terakhir, saya doakan kalian semuanya, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah berikan ilmu yang berkah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, memberikan kalian rezeki yang berlimpah, memberikan kalian ketenangan, memberikan rasa percaya diri yang kuat, memberikan kalian kewibawaan agar bisa menjadi pemimpin, memberikan kalian rasa untuk selalu bersih. Jadi tidak ada lagi berpikiran untuk kotor, jorok dan seterusnya. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga Allah masukkan kita semuanya, masukkan antum semuanya ke dalam surga Firdaus bersama seluruh orang yang antum sayangi, seluruh keluarga yang antum sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.